Oke sahabat, jumpa lagi di channel ini. Apa kabar sahabat semua, para pemirsa semua? Kali ini kita akan ke kebun ya. Dan kenapa kita harus ke kebun hari ini? Karena saya ingin berbagi dan melihat dan menunjukkan sebuah jenis pohon yang banyak orang mengatakan bahwa itu adalah pohon surga. Oke, kita sama-sama ya. Kita harus melewati jalan kecil ini dulu sebelum sampai ke pohon tersebut ya. Seperti apa pohon surga itu? Pohon yang termahal di dunia ya, karena harganya sangat fantastis. Jadi dia dijuluki pohon surga, sekaligus menjadi peringkat nomor satu untuk harga termahal ya, untuk kayu termahal di dunia. Dan banyak sekali orang-orang yang memburu kayu tersebut, dan banyak juga ya, lumayan banyak juga, tidak sedikit juga orang yang menanam kayu tersebut. Oke, ini dia. Oke sahabat, sampai juga ya. Inilah dia pohon surga itu, pohon termahal di dunia ya, kayu termahal di dunia, kayu gaharu ya, seperti ini. Dan perlu diketahui juga bahwa pohon ini sangat cocok tumbuh di iklim yang di iklim panas ya. Dia cocok dengan suhu atau dengan iklim 25 sampai 34 derajat. Ya, kalau di bawah itu ya mungkin dia akan hidup ya seperti ini. Karena saat ini saya sedang berada di Ruteng ya, di kebun di Ruteng. Dan di mana Ruteng ini berada di ketinggian 1188 mppm dpl ya. Dan iklim di sini dia maksimal 24 derajat. Itu kalau siang, bahkan kalau malam dia akan menurun hingga 10 sampai 8 derajat. Lumayan dingin juga. Jadi ini dia pohon ini, namanya pohon gaharu. Ya, ini nampak kayu gaharu ini yang masih kecil ya. Dan usia pohon ini kalau tidak salah dia 3 tahun ya. Harusnya kalau dia berada di iklim yang pas, dia mungkin sudah besar. Karena mungkin di Ruteng ini terlalu dingin, iklimnya, suhunya terlalu dingin, maka perkembangannya sedikit lambat seperti ini ya. Gaharu ini merupakan salah satu jenis kayu yang sangat diincar dan sangat mahal harganya. Katanya harga per kilogramnya bisa mencapai ratusan juta apabila kualitas dari kayu tersebut sangat bagus atau berkualitas super, maka harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Wow, gila. Sedangkan yang berkualitas biasa saja atau standar itu berkisar di antara 25 sampai 30 juta rupiah per kilogramnya. Kayu ini banyak dibutuhkan di beberapa negara seperti Arab Saudi, Turki, Yaman, bahkan Jepang juga. Qatar juga membutuhkan ini. Ini menjadi salah satu bahan baku yang paling bagus untuk produk minyak wangi ya, seperti parfum, sampo dan lain-lain ya. Menurut mereka dia merupakan bahan baku yang berkualitas tinggi, sehingga menciptakan produk yang berkualitas tinggi juga dengan harga ekonomis yang tinggi pastinya ya.
seperti ini. Oke. Ini ya mungkin daunnya seperti daun cengkeh juga kali ya. Ya, ini pohonnya, ini masih kecil sekali. Ya, pohon ini ditanam 3 tahun yang lalu oleh kakak saya, karena dia berpikir mungkin saja dia ingin mencoba menanam gaharu ini di daerah yang iklimnya dingin, yang suhunya dingin seperti di Kota Ruteng ini, yang berkisar hanya sampai di 24 derajat paling tinggi. Bahkan kalau malam dia akan menurun hingga 10 derajat. Ya, lumayan dingin. Tetapi uji cobanya pun berhasil untuk hidup, tapi kita tidak tahu perkembangan ke depan. Karena menurut banyak orang, dan ya yang saya ketahui juga, bahwa kayu gaharu ini yang diambil adalah bagian inti dalamnya. Bagian inti dalam dari kayu ini, ya orang sini bilang pateng ya. Kalau orang Manggarai mengatakan pateng. Ya, bagian dalamnya. Karena bagian dalamnya itu yang berbau harum ya, dan baunya punya ciri khas gaharu, dan itu tidak ada duanya yang punya aroma seperti itu. Makanya diincar untuk dijadikan bahan baku kosmetik, sampo, parfum, dan lain-lain. Bahkan ada juga yang menggunakan gaharu ini untuk ritual mistik ya. Ya, saya tidak tahu untuk apa. Ya, mungkin bukan hanya kemenyan ya, mungkin selama ini banyak yang memanfaatkan kemenyan untuk ritual-ritual mistik seperti ini, mistik seperti itu ya. Jadi ya salah satunya gaharu juga menjadi salah satu ya bahan untuk ritual tersebut. Ini dia gaharunya. Dan untuk membentuk inti bagian dalam yang berkualitas itu butuh bertahun-tahun ya. Kalau secara alami itu menurut teorinya itu membutuhkan waktu 25 tahun. Sementara kebanyakan orang yang sengaja menanam atau berkebun kayu gaharu ini ya, untuk menciptakan inti atau bagian dalam yang cepat, mereka menggunakan cara buatan ya, untuk mencepat proses agar panennya juga cepat. Mereka menggunakan proses buatan ya, seperti mungkin menyuntikkan sesuatu agar proses pembentukan inti dalam kayu ini cepat. Saya juga tidak tahu persis seperti apa, tetapi yang pasti menurut teorinya di usia 25 tahun itu, kalau yang liar ya, yang dia bertumbuh liar tanpa perawatan ya, secara alami, di usia 25 tahun pohon ini akan diserang oleh penyakit atau oleh bakteri ya. Nah, nama bakteri tersebut adalah bakteri fusarium. Bakteri fusarium ini menyerang inti dalam kayu ini sehingga menimbulkan aroma wangi yang sangat-sangat wangi dan sangat menarik sekali, dan mempunyai ciri khas tersendiri. Ya, di usia 25 tahun itu yang secara alami, atau pohon gaharu yang tumbuh liar di hutan tanpa perawatan, dia akan tumbuh, dan di usia 25 tahun dia akan rentan diserang, menurut teorinya diserang penyakit atau diserang oleh bakteri fusarium. Ya, bakteri fusarium ini bermanfaat sekali untuk pohon gaharu ini. Sementara di beberapa tanaman yang lain, bakteri fusarium ini ya sangat-sangat ya merugikan. Ya, contohnya di tomat, ya misalnya di tanaman tomat. Bakteri fusarium sangat merugikan karena bisa menyebabkan kematian pada tanaman itu seperti tomat. Sementara di gaharu sangat membutuhkan bakteri fusarium tersebut untuk membentuk inti dalam dari gaharu ini agar bisa dipanen, dijual dengan harga yang bagus. Dan pohon gaharu ini dia akan mencapai ketinggian, pohonnya bisa bertumbuh tinggi mencapai 40 meter. Ya, itu kalau berada di iklim yang sesuai, yang pas, yang cocok untuk dia. Dan diameternya bisa mencapai 30 sampai 35 cm. Dan ini dia pohon gaharu yang masih kecil, usianya 3 tahun.
ya, dan ini berada di daerah ketinggian 1188 mdpl, dan iklim atau suhu di sini lumayan dingin. Dia kalau siang hari dia berkisar di 24 derajat, sementara kalau malam hari dia bisa menurun sampai 10 sampai 8 derajat. Ya, iya lumayan dingin juga kan. Ya. Sementara pohon ini harusnya bertumbuh dan berkembang dengan baik di iklim atau di suhu 24 sampai 35 derajat, ya, dan curah hujan yang tidak terlalu banyak. Sementara di Ruteng ini curah hujannya sangat tinggi, ya, dan kelembapannya juga lumayan, ya. Bayangkan suhu malam harinya 10 derajat. Oke, di sini ada beberapa yang tumbuh. Waktu itu ditanam ada beberapa juga, cuman tidak semuanya tumbuh. Ini ada sisa berapa pohon yang tumbuh, yang hidup. Dan ini mungkin kurang perawatan juga kali ya. Ada lagi di atas, ada 2 pohon lagi. Oke, kita lihat. Ya, ini dia gaharu. Ya, ini pucuk-pucuk yang baru ya, karena ini musim hujan. Dia tumbuh pucuk yang baru dan segar, ya. Inilah dia gaharu yang usianya 3 tahun dan ditanam di dataran tinggi di suhu 24 derajat, ya, di suhu yang sangat dingin ya di kota Ruteng ini. Tetapi dia lumayan perkembangannya bagus. Tinggal perawatannya nanti seperti apa. Ini, dan ada satu lagi di sana. Ya, ini dia. Inilah gaharu. Ya, mudah-mudahan kedepannya dia tumbuh dengan baik ya. Ini lumayan, sudah agak besar pohonnya. Ini juga ada orang yang potong ya. Gaharu, kayu termahal di dunia. Harganya bisa mencapai ratusan juta per kilogram. Yo, bayangkan saja kalau kita punya banyak ya. Dan bagi sahabat-sahabat yang mungkin kebetulan berdomisili di daerah-daerah yang suhunya lumayan, yang 24 derajat ke atas, 24 sampai 35 derajat, ya mungkin bisa mencoba menanam ini ya di kebun. Ini sangat bagus, prospek kedepannya sangat bagus dengan harga yang fantastis. Ya mungkin kalau di daerah-daerah yang iklimnya bagus, iklim panas, yang suhunya panas, yang 24 sampai 35 derajat, ya mungkin bisa mencoba untuk menanam ini. Kayaknya cepat deh pertumbuhannya kalau di daerah yang memang cocok untuk kayu ini. Ya, ada beberapa daerah yang banyak menghasilkan gaharu ini seperti Irian. Ada lagi yang banyak sekali tumbuh ini menjadi habitat yang pas untuk mereka, menjadi tempat yang pas untuk gaharu ini seperti Irian. Dan katanya kualitas gaharu Irian itu sangat bagus ya ketimbang daerah-daerah yang lain, itu katanya. Saya juga tidak tahu pasti, tetapi saya hanya menunjukkan bahwa inilah gaharu. Ya mungkin ada teman-teman yang belum mengetahui seperti apa gaharu itu. Ya seperti ini dia bentuknya. Dia tidak terlalu berbeda dengan kayu-kayu yang lain ya, dengan pohon-pohon yang lain.
Oke sahabat, sekian dulu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.